Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Kristus sudah bangkit. Selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati. Keluarga yang dikasihi Allah, bayang-bayang ketidakpastian akan hari esok, termasuk di dalamnya kematian akibat pandemi COVID-19, amat membatasi ruang gerak kita. Dengan diselimuti rasa takut dan cemas, kita menjadi sangat berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain, bahkan berempati kepada mereka yang membutuhkan dukungan dan bantuan kita. Bukankah hal yang sama juga dirasakan oleh dua orang perempuan yang menengok ke kubur Yesus? Namun, perjumpaan dengan malaikat Tuhan dan dengan Yesus sendiri yang sudah bangkit dan menang, mengubahkan hidup mereka. Kedua perempuan itu bergegas mengabarkan berita kebangkitan Yesus kepada para murid yang lain, agar mereka pergi ke Galilea untuk melihat Yesus. Ya, Kristus, Tuhan kita, sudah bangkit. Haleluya! Di tengah-tengah dunia yang sedang menderita karena wabah virus corona ini, marilah kita berhimpun untuk merayakan berita sukacita ini. Karena Dia hidup, ada hari esok. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbawasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Hai, tinggalkan maut kelam, haleluya. Ikuti Dia yang menang, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Fajar hidup mereka, muncul sinar sakti, maut kalah
Siapkanlah segera bagi para murid dan seluruh dunia, Kristus Tuhan bangkit. Hidup baru diberi bagi yang percaya, dan sejahtera abadi, sorak haleluya. Tuhan telah bangkit, haleluya. Bersuka cita, haleluya. Dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengar Tuhanmu, pujilah Dia yang menebusmu. Bersorak-sorak dan bergemar, Kristus telah bangkit, haleluya. Pujilah Dia, haleluya, yang disalibkan, haleluya. Dosamu ditebus olehnya untuk selama-lamanya. Dosa terhapus oleh darahnya, dalam kasih-Nya ku bahagia. Mari bersyukur dan pujilah, Kristus telah bangkit, haleluya. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa, mohon Roh Kudus menerangi hati kita untuk kita menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah pada hari Paskah ini. Kami mau menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang berfirman kepada kami. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami berdoa. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju.
dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Umat Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemuda, remaja, dan anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom Aleichem. Apa kabar saudara-saudara? Semoga semua baik-baik dalam penyertaan dan perlindungan tangan Tuhan yang penuh kasih. Di tengah situasi pandemi COVID-19, kita selalu mendapat berita yang membuat kita khawatir, cemas, takut, dan bahkan bisa putus asa. Tidak ada pengharapan. Ya, berita-berita tentang COVID-19. Hari ini saya mau memberitakan kabar baik bagi saudara sekeluarga. Firman Tuhan yang berjudul, "Karena Dia hidup, ada hari esok." Dalam bacaan Injil Matius diceritakan tentang Maria Magdalena dan Maria yang lain. Pagi-pagi benar pergi ke kubur Yesus. Untuk apa mereka pergi? Untuk mencari Yesus yang telah disalibkan, mencari Yesus yang mati. Hati mereka masih diliputi dengan ketakutan, kesedihan, putus asa, dan kecewa. Mereka membawa hati untuk meratap. Mereka membawa rempah-rempah untuk merawat mayat. Fokus mereka hanyalah tentang kematian, tentang mayat dan kubur. Tetapi ketika mereka sampai di kubur, mereka tidak menjumpai mayat Yesus. Mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan yang duduk di atas batu. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Malaikat itu berkata kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, menyampaikan 3 pesan penting. Apa itu? Pesan penting pertama ialah deklarasi kebangkitan Yesus. Seperti malaikat mendeklarasikan kelahiran Kristus di Bethlehem. Saat ini malaikat mendeklarasikan kebangkitan Yesus. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Deklarasi ini dipertegas dengan ajakan untuk melihat ke dalam kubur. Lihatlah tempat dia berbaring. Saudara, ketika hati kita hanya berfokus kepada kematian, kita akan mengalami ketakutan, kecemasan, tidak punya pengharapan,
masa depan suram, dunia ini rasanya gelap. Tetapi firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu takut. Mengapa? Karena Yesus tidak ada di kubur orang mati. Ia telah bangkit. Karena ia hidup. Karena juru selamatmu hidup. Kubur kosong membuktikan ia hidup. Seperti pujian yang diciptakan oleh William Gaither, atau lebih dikenal Bill Gaither. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Kenapa? Karena ku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Saudara tahu, lagu ini diciptakan oleh Bill Gaither ketika ia dan istrinya Mary Gaither sedang bergumul berat karena menghadapi pergumulan ekonomi yang begitu berat. Namun mereka berfokus pada Kristus yang bangkit. Karena dia hidup, ada hari esok. Pesan penting yang kedua adalah perintah untuk pergi memberitakan kebangkitan Yesus kepada murid-murid yang lain. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Perintah untuk bersaksi ini penting sekali bagi murid-murid yang susah, sedih, takut, kecewa, supaya mereka mendapat kabar sukacita tentang kebangkitan Yesus. Kedua perempuan itu segera pergi dari kubur itu. Ketakutan memang masih ada, namun sama sekali tidak menghalangi mereka untuk menyampaikan kebangkitan Yesus kepada murid-murid yang lain. Dalam ayat 9 kita mendapati klimaks dari deklarasi kebangkitan Yesus, yaitu perjumpaan dua perempuan itu dengan Yesus yang berkata, "Salam bagimu." Maka secara spontan mereka memeluk kaki Yesus dan menyembahnya. Ini menunjukkan bukti bahwa Yesus hidup, Yesus dengan tubuh yang nyata. Mereka juga beroleh kesempatan untuk merendahkan diri dan menyembah Yesus. Menarik untuk diperhatikan perjumpaan Yesus dengan perempuan di jalan itu adalah ketika mereka mau bersaksi, bukan di tempat kubur. Mereka berjumpa dengan Yesus di jalan iman mereka. Mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ketaatan mereka untuk menjadi saksi. Demikian juga dengan kita. Perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus bukan di tempat kubur. Perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus adalah di jalan iman kita. Perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus di jalan ketaatan kita kepadanya. Perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus di jalan pelayanan kita untuk memuliakan namanya. Pesan penting yang ketiga ialah pesan untuk menjumpai Tuhan Yesus di Galilea. Ia menjumpai kamu di Galilea. Buah dari perjumpaan Yesus adalah kesediaan untuk diutus menjadi saksi-saksinya. Ada dua penting di sini. Yang pertama, Yesus menyebut 11 murid yang lain itu dengan sebutan saudara-saudaraku. Sebutan ini menunjukkan hubungan yang lebih dekat daripada hubungan guru dan murid. Bagi para murid,
Sebutan saudara adalah sebuah sapaan yang menenteramkan hati, menghilangkan rasa bersalah, dan memulihkan hubungan. Pada waktu Yesus ditangkap dan diadili, murid-murid meninggalkannya. Namun sekarang sang guru justru menyebut mereka sebagai saudara-saudaraku. Yang kedua, Yesus menyuruh para murid menemui di Galilea. Mengapa? Karena Yesus pernah mengatakan, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan menerima amanat untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saudara-saudaraku sekalian, setelah kita mendengar uraian firman Tuhan pada hari Paskah ini, karena Dia hidup, ada hari esok, meyakinkan kita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, membawa pengharapan masa depan yang baru bagi umat manusia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, marilah kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk mendatangkan keselamatan bagi dunia ini. Kita percaya hari esok ada di tangannya yang penuh kasih. Maukah saudara berkomitmen menghadirkan pembaharuan kehidupan melalui peran kita masing-masing yang membebaskan masyarakat dari belenggu penderitaan dan bencana COVID-19 ini? Saudara-saudaraku, kita sangat bersyukur diberi kesempatan untuk mengumpulkan celengan aksi puasa selama masa Prapaskah yang dimulai pada hari Rabu Abu. Penggunaan dana celengan aksi puasa akan dikhususkan untuk program bantuan sosial jemaat dan warga sekitar gereja. Juga untuk mendukung program Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Mendukung paket bantuan buku-buku teologi bagi hamba-hamba Tuhan di pelosok lewat BPMS GKI. Saudara sekalian, GKI Kuitang mempunyai komitmen cepat tanggap merespons situasi masyarakat yang membutuhkan kasih Tuhan. Melalui tim peduli COVID-19, GKI Kuitang telah menyalurkan ke masyarakat berupa pemasangan alat cuci tangan wastafel di 6 tempat di sekitar gereja Kuitang, menyalurkan bantuan alat semprot disinfektan ke pos-pos GKI Kuitang yang juga digunakan untuk masyarakat di sekitar pos. Juga menyumbang alat kesehatan seperti hand sanitizer, masker, sarung tangan, alat pelindung atau APD di rumah-rumah sakit pemerintah maupun swasta di Jakarta. Dan masih ada program-program lain yang harus segera dilaksanakan. Siapa yang berkomitmen mau melakukan? Saya yakin saudara-saudara, anggota jemaat dan simpatisan akan terus berkomitmen untuk melakukan pelayanan kasih ini. Marilah kita terus memohon belas kasihan Tuhan, agar dengan pertolongan Tuhan, bangsa kita dan bangsa-bangsa di dunia dapat berjuang melawan COVID-19 dan kondisi dapat segera pulih kembali. Mengapa? Karena kita percaya bahwa Dia hidup, ada hari esok. Tuhan memberkati. Selamat Hari Paskah bagi kita semua. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta,
mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat dan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus yang telah menderita di kayu salib, mati dan bangkit mengalahkan maut. Kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan Minggu Paskah dengan ibadah di rumah kami masing-masing di lingkup GKI Kuitang. Melalui ibadah Minggu Paskah ini, kiranya setiap keluarga tetap merasakan sukacita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kami, pribadi-pribadi dan keluarga, agar diberi hikmat oleh Tuhan untuk bersikap bijak di tengah-tengah pandemi COVID-19, termasuk masyarakat yang mudik ke kampung halaman. Kami berdoa bagi para guru dan para murid, agar senantiasa diberikan ketekunan dan kesabaran dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan ujian dari rumah. Kami terus berdoa bagi pemerintah pusat dan daerah melalui instansi terkait, Kementerian Kesehatan, BNPB, aparat TNI dan Polri, agar mampu secepatnya mengatasi pandemi COVID-19. Kami terus berdoa bagi para dokter, perawat, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan yang ada di rumah sakit, beserta dengan keluarganya yang menunggu di rumah, agar senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Kami juga berdoa bagi para tukang ojek, sopir angkutan umum, pedagang kaki lima, buruh, dan berbagai profesi lain yang terkena dampak dari wabah virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara dan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Bagi para pengusaha kami berdoa agar diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola usahanya, serta tidak melakukan PHK kepada para karyawannya. Bagi orang-orang yang sedang mengisolasi diri, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik yang masih dalam pemantauan, pengawasan, maupun yang sudah positif terpapar COVID-19, kiranya Tuhan menolong dan menguatkan mereka. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Kami berdoa bagi Ibu Yogiyarti, Bapak M. Aritonang, Ibu Tiurma Huta Barat, Bapak Melianus Selan, Bapak Hendrik Haruhanganji, Bapak Ramses Simanjuntak, Bapak Juli Panggabean, dan saudara-saudara yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kiranya Tuhan menolong mereka dan memberi kesembuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anggota keluarga kami yang berada di luar kota, luar pulau, atau luar negeri, agar mereka pun
berada dalam perlindungan Tuhan, dan mampu menjaga kesehatan dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa-bangsa dan masyarakat dunia. Berilah kemampuan untuk melawan pandemi COVID-19 ini agar situasi cepat pulih kembali. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga yang diberkati Allah, dengarlah firman Tuhan yang mendasari persembahan kita di ibadah Minggu Paskah ini, yang diambil dari Kolose 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Pada ibadah Paskah ini, selain kita memberikan persembahan yang digunakan untuk tujuan pelayanan umum gereja, juga diberikan kesempatan bagi jemaat yang telah mengumpulkan celengan aksi puasa selama masa raya Paskah dimulai sejak Rabu Abu, yang dapat dimasukkan ke dalam amplop yang diserahkan ke kantor gereja, atau bisa juga ditransfer ke nomor rekening gereja yang terlampir. Untuk memudahkan pencatatan dana celengan aksi Paskah, agar ditambahkan angka 8 pada bagian belakang dari jumlah nominal yang ditransfer. Adapun penggunaan dana celengan aksi puasa lebih dikhususkan pada program-program bantuan sosial bagi jemaat atau warga sekitar gereja karena dampak ekonomi wabah pandemik COVID-19, dan juga mendukung program LAI, Lembaga Alkitab Indonesia Peduli Bencana, serta paket bantuan buku-buku literatur teologia yang up-to-date bagi hamba-hamba Tuhan di pelosok lewat pelayanan BPMS GKI. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Keluarga yang dikasihi Allah, di dalam keterbatasan ruang gerak kita akibat pandemi COVID-19, marilah kita mengabarkan berita kebangkitan Kristus kepada dunia
dengan cara melakukan hal-hal sederhana dari rumah dalam perjuangan melawan virus corona. Tunjukkanlah kepada dunia, karena Dia hidup, ada hari esok. Percayalah, hari esok yang lebih baik ada di tangan Tuhan kita, Yesus Kristus, Anak Allah yang telah bangkit dan menang. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku kelak berakhir pula deritaku, maut ditaklukkan, hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa